Kita lanjut guys ke ceritanya. Di dalam pegunungan yang dalam, kabut spiritual yang tak terbatas beriak dan bergelombang di seluruh wilayah. Karena aura spiritual di wilayah itu terlalu luas dan tak terbatas, semua yang ada di sini tampak sangat kabur. Bahkan puncak gunung hanya bisa terlihat samar-samar dari balik kabut spiritual, tampak sangat kabur. Namun, meskipun seseorang tidak akan dapat melihat dengan mata telanjang, semua orang dapat melihat pusaran air raksasa di udara di atas puncak gunung. Pusaran air raksasa lebarnya kira-kira ratusan meter, dengan aura spiritual yang menutupi bumi dan menyembunyikan langit tersedot ke dalamnya, berputar-putar bersama pusaran air. Mereka tanpa henti mengalir ke sosok kurus yang duduk di puncak salah satu puncak gunung. Saat ini, sosok Mu Chen terbungkus dalam energi spiritual yang mengepul, mirip dengan lubang tanpa dasar. Tubuhnya dengan rakus dan gila menyerap dan memurnikan energi spiritual yang memancar ke dalam dirinya. Sepanjang bulan ini, sosoknya tidak bergerak 1 inci pun di puncak gunung ini. Ketika ini terjadi, penyerapan tidak berhenti untuk sesaat. Namun, ketika ini terjadi, pelatihan dan kultivasinya tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti sedikit pun. Adegan ini menyebabkan beberapa siswa Akademi Spiritual Surga Utara yang memperhatikan dengan diam-diam mendecakkan lidah mereka. Sungguh, dia layak menjadi orang terkuat di Akademi Spiritual Surga Utara mereka. Hanya pelatihan dan kultivasinya yang sudah mampu menyebabkan keributan besar. Saat Mu Chen tenggelam dalam pelatihan dan budidaya, di puncak gunung tidak jauh, mata indah Lingxi terkunci erat pada sosok Mu Chen. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah sejumlah puncak gunung di kejauhan. Hadir di atas setiap puncak gunung adalah tokoh-tokoh, yang adalah Din Tai Chang, Penatua Zhu Tian dan Penatua duduk surgawi lainnya. Dengan lembut terkepal di dalam tangannya yang seperti batu giok adalah papan catur hitam seukuran telapak tangan. Berkilau dengan pola rahasia misterius, fluktuasi aneh dan misterius terpancar darinya. Menggosok papan catur hitam yang indah, Lingxi dengan waspada mengarahkan matanya yang indah ke langit. Di mata orang biasa, langit tidak menunjukkan sedikit pun keunikan. Namun, di mata Lingxi, dia bisa melihat benang bercahaya membentang di langit. Datang bersama dengan cara yang rumit, mereka membentuk arai spiritual raksasa. Arai spiritual ini telah menghabiskan energi mentalnya selama sebulan. Lingxi menarik napas lega saat bayangan kelelahan melintas di matanya. Dia tampaknya tidak beristirahat selama 1 bulan ini, menghabiskan setiap detik konsentrasi pada arai spiritual ini. Karena beban kerja yang sangat besar, bahkan dia akan merasa kelelahan. Namun, meskipun dia lelah dan lelah, dia tidak bisa beristirahat. Itu karena dia tahu bahwa sangat penting bagi Mu Chen untuk berhasil melatih dan mengolah seluruh versi seni pagoda besar. Hari itu, Bibi Jing diam-diam mengatakan kepadanya bahwa seni pagoda agung adalah seni kultivasi dasar dari klannya, dan itu sangat penting, karena Mu Chen pada waktu itu hanya mengolah gulir yang. Secara alami tidak ada yang salah dengan ini. Namun, ketika gulungan Yin dan Yang digabungkan, mereka akan membentuk seluruh versi seni pagoda agung. Lebih jauh lagi, begitu dia berhasil dalam hal ini, ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa keberadaan kuat dari klan Bibi Jing akan dapat merasakan ini. Pada saat itu, ada kemungkinan identitas Mu Chen akan ditemukan. Meskipun ingatan masa lalu Lingxi tersegel, dia samar-samar bisa melihat betapa menakutkannya klan misterius Bibi Jing. Ada ketakutan yang menyembur keluar dari lubuk hatinya. Bahkan seseorang sekuat Bibi Jing terpaksa harus meninggalkan bayi Mu Chen. Persisnya seberapa kuat klan misterius itu. Lingxi tidak percaya bahwa dia memiliki kekuatan untuk melindungi Mu Chen dari klan itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan Mu Chen agar tidak ditemukan. Bagaimanapun, terlepas dari berapa banyak keberadaan kuat yang ada di klan misterius itu, mereka sama sekali tidak akan bisa merasakan Mu Chen yang dia sembunyikan dari jarak yang begitu jauh. Tenang, Bibi Jing, aku akan melindungi Mu Chen. Bergumam pada dirinya sendiri, Lingxi perlahan mengepalkan tangannya saat matanya yang indah dipenuhi dengan resolusi dan ketegasan. Saat Mu Chen terus berlatih dan berkultivasi, waktu terus mengalir seperti pasir hisap, tanpa sadar, 2 bulan diam-diam telah berlalu. Dalam 2 bulan ini, masih tidak ada gerakan dari Mu Chen, yang terus menyerap aura spiritual dunia tanpa henti. Puncak gunung sudah terbungkus oleh pusaran air energi spiritual raksasa,
dengan sosok Mu Chen yang benar-benar terselubung di dalam, sementara gelombang fluktuasi tak terbatas terus beriak dari dalam. Siapapun bisa merasakan bahwa energi spiritual memancar dari tubuh Mu Chen tampaknya jauh lebih tirani dari 2 bulan lalu. Lingxi diam-diam duduk di puncak gunung yang tidak terlalu jauh darinya, dengan mata indahnya yang sedikit tertutup. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, itu mengacak-acak rambut hitamnya yang halus. Tiba-tiba, energi spiritual yang tak terbatas tampak berfluktuasi dari puncak gunung. Mata Lingxi tampak terbuka dalam sekejap. Detik berikutnya, ekspresi serius muncul di wajahnya yang cantik saat dia melihat ke arah puncak gunung, sementara tangannya yang seperti batu giok mulai mengepal erat. Yin dan Yang bergabung, gumamnya, dengan tubuhnya yang memikat tumbuh semakin kencang, bersiap untuk mengambil tindakan kapan saja untuk melindungi wilayah ini dari seluruh dunia. Saat Lingxi menjadi gugup dan waspada, benih yin sebelum jiwa surgawi di dalam tubuh Mu Chen telah tumbuh seukuran kepalan tangan. Dari kelihatannya, itu tampak seperti mutiara yang memancar dengan sinar kecemerlangan, dengan energi yin tak terbatas yang terkandung di dalamnya. Ini adalah hasil dari memeliharanya dengan energi spiritual yang diserap selama rentang waktu 2 bulan terakhir. Tentang waktu, kata-kata itu melintas di dalam hati Mu Chen. Detik berikutnya, mulut kecil jiwa surgawi terbuka, dengan isapan lembut, benih yin yang seperti mutiara berubah menjadi sinar cahaya, mengalir ke mulut jiwa surgawi. Pada saat benih yin dilahap oleh jiwa surgawi, sinar cahaya putih yang tak terbatas tiba-tiba meletus dari seluruh tubuh Mu Chen. Saat sinar putih cahaya berkembang, sinar cahaya hitam yang sombong menyapu keluar dari dalam, menyebabkan jiwa surgawi Mu Chen diwarnai dalam cahaya hitam dan putih, tampak sangat aneh. Gelombang demi gelombang energi spiritual yang sangat tak terbatas terpancar dari jiwa surgawi, meresapi setiap inci tubuh Mu Chen. Tiba-tiba, mata Mu Chen terbuka saat cahaya spiritual keluar dari mahkotanya, berubah menjadi pilar bercahaya, itu bergegas menuju langit. Pada saat ini, jiwa surgawi berwarna hitam dan putih juga bergegas ke langit, membuka mulutnya yang kecil, kabut spiritual yang luas yang ada di wilayah ini langsung mengepul ke sungai, sebelum benar-benar tersedot ke dalam tubuh jiwa surgawi. Jiwa surgawi hitam dan putih duduk di udara, mengulurkan tangan kecilnya, ia memeluk ke udara, tampak memiliki kendali atas matahari dan bulan. Sinar kecemerlangan hitam dan putih dengan cepat mengembun di telapak tangannya, orang bisa samar-samar melihat bahwa itu tampaknya telah berubah menjadi papan yin yang berwarna hitam dan putih. Saat cahaya hitam dan putih mengejar satu sama lain, muncul seperti ikan yin dan yang, gelombang fluktuasi yang aneh dan tak terbatas tiba-tiba terpancar melintasi langit. Saat papan yin yang terbentuk, tiba-tiba, titik-titik cahaya muncul dari kedalaman tubuh Mu Chen, titik-titik bercahaya itu mulai menyatu, membentuk apa yang tampak seperti bentuk pagoda. Sebuah cincin lonceng kuno tampaknya menembus zaman kuno, sebelum jelas bergema dari dalam tubuh Mu Chen. Lingkaran cahaya mulai mengembun di belakang tubuh Mu Chen sebagai pagoda bercahaya hitam setinggi kira-kira 100 meter yang perlahan mengembun di dalamnya. Pagoda bercahaya hitam ini tidak memiliki terlalu banyak perbedaan dari pagoda yang telah ditampilkan Mu Chen sebelumnya. Namun, pada saat ini, potongan api keemasan menari di atas pola naga kuno di permukaannya. Nyala api itu sangat kecil dan kecil. Namun mereka mampu menyebabkan ekspresi Din Tai Chang dan sesepuh lainnya yang menonton tidak jauh berubah sedikit. Itu karena mereka masih dapat mengingat dengan jelas bahwa pagoda hitam seperti itu diringkas oleh Ibu Mu Chen ketika dia secara pribadi memurnikan penguasa naga kuning. Lebih jauh lagi, api emas tidak hanya benar-benar memurnikan tubuh surgawi penguasa naga kuning, itu bahkan mengubah yang terakhir sepenuhnya menjadi debu. Api emas jelas merupakan hal yang sangat menakutkan. Meskipun api emas pada pola naga di pagoda Mu Chen terlalu kecil dan tidak signifikan, tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan ibunya, mereka sudah mampu menyebabkan Din Tai Chang dan yang lainnya menghela nafas kagum. Dekan Tai Chang melihat pagoda yang muncul di belakang Mu Chen, wajah cantik Lingxi tiba-tiba berubah serius saat teriakannya bergema. Mendengar suaranya, Din Tai Chang dan yang lainnya langsung mengangkat tangan. Detik berikutnya, banyak sinar kecemerlangan bergegas menuju langit, beriak melintasi cakrawala saat layar cahaya hitam dengan cepat meluas. Memperluas ribuan meter, itu benar-benar membungkus ruang di dalamnya. Saat kegelapan merembes keluar,
Semua yang ada di dalam benar-benar terisolasi dari dunia luar. Ekspresi serius muncul di wajah cantik Lingxi saat papan catur hitam di tangannya melesat menuju langit, membentang keluar, sinar kecemerlangan menyelimuti dari atas, benar-benar menyegel puncak gunung tempat Mu Chen duduk. Di bawah kecemerlangan, Din Tai Chang dan yang lainnya bisa langsung merasakan seolah-olah puncak gunung di depan mereka telah menghilang. Bahkan aura yang datang dari dalam sedang diisolasi. Perasaan itu seolah-olah puncak gunung tidak ada di dalam 1000 besar dunia. Saat layar hitam dan papan catur melebar, tiba-tiba, mata tertutup rapat Mu Chen terbuka. Dengan gerakan tubuhnya, dia bergegas menuju langit. Pada saat yang sama, jiwa surgawi yang mencengkeram papan yin yang dalam lengannya juga telah ditembak jatuh, mengikuti mahkota Mu Chen saat memasuki aura seanya. Saat jiwa surgawi kembali ke tempat asalnya, Mu Chen bisa langsung merasakan gelombang energi spiritual yang sangat tak terbatas menyapu tubuhnya seperti banjir. Energi spiritual ini tidak seperti warna hitam biasa seperti sebelumnya, tetapi satu dengan kemegahan yang menyatu antara hitam dan putih. Dari kelihatannya, itu tampak seperti dua ikan, satu yin dan satu yang, terus-menerus berputar-putar satu sama lain, memberikan sensasi misterius yang tak tertandingi. Energi spiritual hitam dan putih ini tidak diragukan lagi telah menjadi lebih tirani daripada energi spiritual di masa lalu. Perasaan riang yang tak terlukiskan bergegas dan meresap ke dalam tubuh Mu Chen, menyebabkan dia mencurahkan segala sesuatu dari pikirannya. Oleh karena itu, Mu Chen naik ke langit, merentangkan tangannya dan mengaum panjang ke arah langit. Saat raungan gemuruh bergema di seluruh wilayah, fluktuasi energi spiritual yang menyebar di dalam tubuhnya mulai melonjak sedikit demi sedikit di dalam raungan yang bergolak. Tahap penyelesaian surgawi tahap tengah, tahap penyelesaian surgawi tahap puncak fase tengah, tahap akhir tahap penyelesaian surgawi, tahap penyelesaian surgawi puncak fase akhir. Ketika fluktuasi energi spiritual meningkat secara drastis ke tahap akhir tahap penyelesaian surgawi, akhirnya mulai perlahan berhenti. Pada saat ini, mata Mu Chen tumbuh sangat cerah, sementara hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Hanya satu langkah lagi dan dia akan bisa bergegas ke kesusahan pertama dari 3 bencana berdaulat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar dapat melompati tahap penyelesaian surgawi tahap tengah sampai ke puncak tahap 3 surga. Mu Chen melayang di langit, merasakan energi deras melonjak di dalam tubuhnya seperti banjir. Tidak tahan lagi, senyum tersungging dari sudut mulutnya. Memang, ini layak menjadi versi lengkap seni pagoda agung. Dalam rentang 2 bulan terakhir, itu benar-benar memungkinkan dia untuk melompat melewati 2 fase dan segera dipromosikan ke tahap akhir tahap penyelesaian surgawi. Selama dia bisa mengambil satu langkah lagi, Mu Chen saat ini akan mampu menghadapi yang pertama dari 3 bencana berdaulat. Jika dia melewatinya, dia akan secara resmi mengambil langkah di jalan menuju alam berdaulat. Alam berdaulat, selama dia bisa melangkah ke alam itu, dia akan diberikan kualifikasi untuk disebut ahli di 1000 dunia besar. Apapun di bawah penguasa adalah semut. Memikirkan hal itu, Mu Chen dengan erat mengepalkan tinjunya. Meskipun dia masih agak jauh dari ranah sovereign, dia percaya bahwa tidak akan lama baginya untuk dapat berhasil dipromosikan ke ranah itu. Begitu dia mencapai alam berdaulat, dia akan memiliki kualifikasi untuk melatih dan mengolah tubuh surgawi. Mengikuti pemikiran ini, Mu Chen tersenyum tipis. Metode pelatihan dan kultivasi dari tubuh abadi matahari besar yang diperolehnya dari halaman penyegelan telah lama dihafal sepenuhnya olehnya. Meskipun tubuh abadi matahari besar tidak termasuk dalam 99 benda surgawi berdaulat, Mu Chen percaya bahwa itu tidak lebih lemah dari rekan-rekan terkenalnya di peringkat. Bagaimanapun, evolusi tubuh abadi matahari besar adalah tubuh abadi primordial yang berada di peringkat keempat dalam peringkat. Mu Chen memiliki antisipasi yang besar terhadap hari ketika dia benar-benar akan berhasil melatih dan mengolah tubuh abadi primordial. Seberapa kuat dan kuat dia, memikirkan itu. Apakah dia akan memiliki kekuatan dan kekuatan yang dibutuhkan untuk menyelamatkan ibunya dari klan misterius itu? Pikiran-pikiran itu melintas di benak Mu Chen, sebelum secara bertahap ditekan olehnya. Pada saat ini, dia tidak perlu berpikir sejauh itu ke masa depan. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah memajukan dirinya secepat mungkin untuk benar-benar melangkah ke alam berdaulat. Sambil tersenyum, Mu Chen mengangkat kepalanya.
Sebelum melihat dengan ragu ke layar hitam yang menyelimuti langit di atasnya, dia bisa merasakan beberapa fluktuasi aneh dan unik yang memancar dari sana, disertai dengan perasaan seolah-olah indranya secara tak terduga tidak dapat melampauinya. Dari kelihatannya, layar hitam itu tampak seperti penjara gelap dan hitam yang telah menjebaknya di dalam. Namun, meskipun dia terkejut, Mu Chen tidak menjadi bingung. Ini adalah Akademi Spiritual Surga Utara. Dia tidak percaya bahwa akan ada orang yang ingin melakukan apa saja padanya. Saat Mu Chen mengalihkan pandangannya, layar hitam di langit dengan cepat menghilang, memungkinkan sinar matahari yang hangat dan lembut bersinar. Saat titik-titik hitam itu menghilang, mereka benar-benar menghilang dalam beberapa tarikan napas. Akhirnya, papan catur hitam melesat di dalamnya, mendarat di tangan ramping seperti batu giok yang tidak jauh dari sana. Melihat ke arah Mu Chen dan menemukan dia tampak aman dan sehat, Ling Xi menarik napas lega. Menembak ke arah Ling Xi, Mu Chen memperhatikan sepotong kelelahan hadir di matanya yang indah. Sedikit terkejut, dia bertanya, "Apa yang kamu lakukan, Kakak Ling Xi? Apakah Anda berpikir bahwa seni pagoda agung semudah itu untuk dilatih dan dikembangkan, jika bukan karena saya menyegel wilayah ini dan untuk sementara mengisolasi Anda dari dunia? Saya khawatir saat ini Anda akan ditemukan oleh para ahli dari klan misterius Bibi Jing," jawab Ling Xi dengan cara yang tidak senang dan kesal. Mu Chen langsung melongo saat dia mengerti intinya, menyebabkan dia merasa agak bersalah. Setelah memusatkan seluruh pikiran dan hatinya pada pelatihan dan kultivasi di puncak gunung, dia tidak tahu berapa banyak pikiran dan energi yang dikeluarkan Ling Xi untuknya. "Terima kasih, Kakak Ling Xi," kata Mu Chen dengan suara lembut. "Ini adalah sesuatu yang Bibi Jing minta agar aku lakukan. Terlebih lagi, saya telah mengatakan bahwa saya akan melindungi Anda. Bagaimana saya bisa melihat Bibi Jing jika saya tidak melakukannya?" Ling Xi menjawab dengan senyum tipis. Melihat ke arah Din Tai Chang dan para tetua lainnya yang sedang menembak, dia berkata, "Masalah ini semua berkat Din Tai Chang dan sesepuh lainnya. Aku, sendirian, tidak akan bisa melindungimu." Mendengar itu, Mu Chen dengan sungguh-sungguh menangkupkan tangannya ke arah Din Tai Chang, Elder Zhu Tian dan elder lainnya dan berbicara dengan hormat. "Terima kasih, Din dan semua sesepuh yang hadir, atas masalah-masalah ini." Melambaikan tangannya, Din Tai Chang berbicara sambil tersenyum, "Kamu adalah orang yang akan berjuang untuk kehormatan dan kemuliaan Akademi Spiritual Surga Utara kita. Secara alami, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu." Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Mu Chen dan menganggukkan kepalanya dengan puas. Dengan penglihatannya yang tajam, dia secara alami dapat melihat peningkatan yang telah dibuat Mu Chen. Meskipun dia hanya berada di tahap akhir tahap penyelesaian surgawi, semuanya jelas bahwa Mu Chen tidak dapat diklasifikasikan sebagai sesuatu yang biasa. Saat dia berada di tahap awal tahap penyelesaian surgawi, dia sudah bisa membunuh Mo Xingtian. Dengan peningkatan besar dalam kekuatan dan kultivasinya, bahkan orang yang telah melewati bencana tubuh manusia mereka akan merasa sangat sulit untuk tampil sebagai ancaman besar baginya. "Apakah Luo Li, Shen Changsheng dan yang lainnya masih berada di pintu surga utara?" tanya Mu Chen sambil melihat ke arah wilayah terdalam dari Akademi Spiritual Surga Utara. Luo Li dan yang lainnya sudah berada di pintu surga utara selama hampir setengah tahun, dengan situasi pasti mereka tidak diketahui. Setelah berpisah begitu lama, dia sangat ingin melihat gadis itu, Luo Li. Mengangguk kepalanya, Din Tai Chang menjawab sambil tersenyum, "Tenang, kami memantau situasi di dalam pintu surga utara setiap saat, untuk memastikan tidak ada yang terjadi pada mereka. Selanjutnya, kemajuan mereka bahkan lebih cepat dari yang Anda harapkan. Pada saat itu, Anda harus berhati-hati." Shen Changsheng dan yang lainnya telah mengatakan bahwa hal pertama yang akan mereka lakukan ketika mereka keluar adalah mengambil tindakan dan menekan pusat perhatian Anda. Mendengar itu, Mu Chen tersenyum. Dengan rentang waktu hampir setengah tahun, dia telah menghabiskan 3 bulan pertama hanya untuk melatih dan mengolah fisik dewa petirnya. Hanya dalam 2 bulan terakhir ini dia menenangkan hatinya dan melatih serta mengolah energi spiritualnya. Untungnya, dengan bantuan seni pagoda agung, pencapaiannya tidak kecil. Namun, dia juga tahu bahwa berada di pintu surga utara, pencapaian Luo Li, Shen Changsheng, Li Xuantong dan yang lainnya mungkin bahkan lebih besar darinya dalam rentang waktu setengah tahun ini. Mungkin ada beberapa orang yang sudah mulai melewati 3 bencana berdaulat mereka.
Namun, meskipun Shen Changsheng dan yang lainnya telah meningkat pesat, peningkatan Mu Chen juga luar biasa. Meskipun kekuatannya di tahap akhir tahap penyelesaian surgawi tidak dianggap sebagai yang terbaik, jika dia benar-benar mengambil tindakan, Mu Chen percaya bahwa dia saat ini akan mampu melawan orang-orang yang telah melewati bencana energi spiritual mereka. Jika dia memiliki kekuatan dan kekuatan seperti itu ketika dia bersilang tangan melawan Mo Xingtian setengah tahun yang lalu, Mo Xingtian mungkin tidak akan mampu memaksanya ke dalam keadaan yang menyedihkan selama waktu itu. Beristirahatlah dengan baik selama beberapa hari ke depan, masih ada kurang dari setengah bulan sampai dimulainya turnamen Akademi Spiritual Besar. Juga, ini adalah waktu bagi siswa baru untuk memasuki akademi untuk beberapa hari ke depan. Dengan kalian dapat menghapus gelar mahasiswa baru dari nama kalian, kata Din Taichang sambil tersenyum. Siswa baru memasuki akademi. Mu Chen mengulangi kata-kata itu sambil menghela nafas. Tanpa dia sadari, 1 tahun lebih telah berlalu saat dia berada di Akademi Spiritual Surga Utara. Bahkan, itu lebih dekat ke waktu 2 tahun. Memikirkan kembali, dia benar-benar telah berubah menjadi seseorang. Mungkin, ketika dia baru saja memasuki Akademi Spiritual Surga Utara, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan maju ke alam seperti itu. Setelah mengobrol lebih lama dengan Mu Chen, Dekan Taichang membawa serta Penatua Zhu Tian dan yang lainnya, berbalik dan berjalan pergi. Mengapa kamu tidak kembali dan beristirahat, kakak Ling Xi? Terima kasih atas kerja kerasmu. Melihat ke arah Din Taichang dan tetua lainnya yang pergi di kejauhan, Mu Chen berbalik dan berbicara ke arah Ling Xi sambil tersenyum. Dengan malas mengulurkan lengannya yang ramping seperti batu giok dan memperlihatkan pinggang rampingnya yang terbungkus jubah putih, Ling Xi meregangkan tubuh. Dada yang menggairahkan itu, dada yang tinggi dan tegak itu, sosok yang sempurna itu tampak sangat memikat. Menembak melotot ke arah Mu Chen, dia menjawab, ada apa? Setelah menyelesaikan pelatihan Anda hari ini, Anda tidak melihat ada gunanya lagi dalam diri saya, dan ingin membuang saya. Sambil tertawa malu, Mu Chen segera menjawab, bagaimana mungkin, aku akan tinggal di sini selama beberapa hari ke depan untuk menemanimu, kakak Ling Xi. Ling Xi menjawab dengan senyum manis sambil sedikit meregangkan pinggangnya, sebelum melihat ke arah puncak gunung yang tenang, mengangkat kepalanya, Mu Chen juga melanjutkan untuk melihat ke arah cakrawala biru, sebelum menarik napas dalam-dalam. Sampai hari ini, dia telah menyelesaikan banyak pelatihan dan kultivasi. Selanjutnya adalah diam-diam menunggu kedatangan turnamen Akademi Spiritual Besar. Selama beberapa hari berikutnya, Mu Chen benar-benar santai. Sampai sekarang, kekuatan dan kekuatannya telah meningkat pesat. Karena itu, tidak perlu tegang selama pelatihan. Bagaimanapun, pelatihan dan kultivasi memperhatikan keadaan relaksasi seseorang. Jika seseorang terlalu tegang, itu bukan pertanda baik untuk upaya pelatihan dan kultivasinya. Oleh karena itu, sambil menunggu Luo Li dan yang lainnya keluar dari pintu surga utara, Mu Chen telah menghabiskan sebagian besar waktunya di puncak gunung tempat tinggal Ling Xi, dengan sesekali berkunjung ke wilayah mahasiswa baru untuk mengumpulkan semua orang, dari asosiasi Dewi Luo, yang mengakibatkan dia menjadi tidak aktif dan santai. Di bawah kecepatan waktu senggang ini, hari demi hari berlalu, dengan turnamen Akademi Spiritual Besar semakin dekat. Di halaman yang tenang, Mu Chen duduk di depan rumah bambu, dengan Ling Xi duduk di depan meja teh dengan anggun menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri. Saat rambut hitamnya berkibar di sekitar pinggang rampingnya, sepasang kaki indah menampakkan diri, seperti sepasang batu giok putih, mereka tampak sangat memikat di bawah iluminasi matahari. Terhadap orang lain, Ling Xi tampak agak dingin, acuh tak acuh dan berhati-hati. Namun, dia telah sepenuhnya menghilangkan semua sifat ini saat hadir di hadapan Mu Chen. Oleh karena itu, ia dapat menikmati pesta besar untuk matanya berkali-kali. Terlepas dari apa yang dia rasakan di dalam hatinya, memiliki kecantikan yang luar biasa di hadapannya adalah pemandangan yang sangat bergizi. Dihadapkan dengan penampilan Ling Xi yang tidak dijaga, Mu Chen tidak menunjukkan banyak rasa malu atau kecanggungan, dan kebesaran mengukur pemandangan di depannya dengan nyala api pria yang tak terhindarkan muncul di matanya. Memegang daun teh, Ling Xi tampaknya telah menemukan tatapan Mu Chen, menyebabkan warna merah muda muncul di wajahnya yang cantik. Setelah menyembunyikan kakinya di dalam jubahnya, dia menatap lembut ke arah Mu Chen, dengan yang terakhir menunjukkan tatapan polos,
seolah-olah dialah yang dengan sengaja mengungkapkannya. Melihat sorot matanya, Lingxi mendengus pelan. Sepertinya orang ini terlalu menganggur selama beberapa hari terakhir. Detik berikutnya, wajahnya yang cantik berubah tanpa emosi saat dia mengungkapkan sepotong tampilan yang bermartabat, sebelum berbicara dengan nada acuh tak acuh. Apakah pelatihan arai spiritual Anda meningkat selama periode waktu ini? Mendengar itu, Mu Chen langsung merasa kepalanya membengkak. Selama setengah tahun terakhir, jika dia tidak melatih dan mengolah fisik dewa petirnya, dia akan menjalani pelatihan tertutup untuk energi spiritualnya, di mana dia punya waktu untuk melatih dan meneliti arai spiritual. Memang, wanita benar-benar tidak bisa diprovokasi. Mengandalkan kondisi mata hati saya dapat mengatur arai spiritual peringkat 5. Dari titik ini, saya kira saya dapat dianggap sebagai master arai spiritual peringkat 5. Mu Chen mengirim tawa kering ke arah Lingxi. Selama setengah tahun terakhir, dia telah menginvestasikan terlalu sedikit waktu untuk pemahamannya tentang arai spiritual. Oleh karena itu kemajuannya di dalamnya bukanlah sesuatu yang luar biasa. Ekspresi ingin tahu di wajah Lingxi saat dia bertanya kepadanya tentang kemajuannya dalam arai spiritual sesuatu yang membuatnya tidak berdaya untuk melakukan apapun. Lingxi jelas tidak jauh lebih tua darinya. Namun dia mampu menekannya sampai mati dengan kekuatannya. Ini membuat Mu Chen merasa sedih dan marah. Mungkinkah mengikuti di sisi ibu akan bermanfaat? Memikirkan kemajuannya saat ini, dia harus dianggap sangat luar biasa di antara rekan-rekannya. Namun, dia tidak bisa mengumpulkan sedikit pun perbandingan terhadap Lingxi. Peringkat 5 Master Arai Spiritual, memberikan senyum ambigu setelah melihat tindakan dan penampilan Mu Chen. Dia terus berbicara dengan nada acuh tak acuh. Setiap grade di bawah peringkat spiritual Arai Grandmaster tidak layak disebut. Lagi pula, apapun di bawah ranah sovereign seperti semut, dalam aspek arai spiritual, seseorang hanya dapat dianggap benar-benar selaras dengannya ketika mencapai ranah Grandmaster arai spiritual. Jika tidak, seseorang tidak akan bisa benar-benar berdiri di atas panggung besar. Selanjutnya, Bibi Jing dapat dianggap berada di ranah peringkat guru leluhur dalam pencapaiannya dalam arai spiritual. Menjadi putra kandungnya, Anda seharusnya tidak hanya memiliki pencapaian biasa dalam aspek ini. Setelah ditegur seperti itu, Mu Chen tidak bisa menahan perasaan agak kesal. Karena tidak dapat menahannya, dia kemudian bertanya, berapa tingkat ahli yang dimiliki oleh master leluhur dalam susunan spiritual? Menatap tajam ke arah Mu Chen, Lingxi menjawab dengan bayangan geli yang muncul di matanya yang indah. Sepertinya kamu masih belum mengetahui kedalaman dari penilaian spiritual arai master. Apa yang disebut kelas pertama hingga ke-9, yang digunakan hanyalah perkiraan kasar. Secara umum, siapapun di atas kelas 6 akan mampu dikenal sebagai Grandmaster arai spiritual. Meskipun demikian, ada juga kelas yang berbeda dalam ranah Grandmaster arai spiritual. Ada 3 fase dalam ranah Grandmaster arai spiritual, surga, bumi dan manusia, dengan 3 tingkat untuk setiap fase dengan total 9 tingkat, yang sesuai dengan 9 tingkat penguasa. Apa yang datang setelah spiritual arai Grandmaster akan menjadi cendikiawan, yang sesuai dengan penguasa bumi. Adapun master leluhur, mereka adalah yang datang setelah cendikiawan. Anda harus sangat jelas tentang di alam apa mereka berada, bukan? Mengisap seteguk udara dingin, Mu Chen menatap kosong pada Lingxi yang menyeringai saat dia menjawab, penguasa surgawi. Dia sudah memiliki beberapa tebakan setelah melihat ibunya menyempurnakan penguasa naga kuning, mengirim penguasa naga hitam terbang dan bahkan mengalahkan leluhur tua yang tak terukur. Namun, ketika tebakan ini menjadi kenyataan, dia masih tidak bisa menahan keterkejutan. Penguasa surgawi, bahkan ketika ditempatkan di dalam dunia 1000 besar yang tak terbatas dan tak berujung, orang-orang yang memiliki kekuatan seperti itu benar-benar akan dianggap sebagai penguasa regional. Bahkan klan dengan tradisi panjang harus bersikap sopan terhadap keberadaan alam itu. Oleh karena itu, siapapun di dalam 1000 dunia besar benar-benar dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan dengan dukungan penguasa surgawi. Selama ini, Mu Chen selalu berasumsi bahwa dia memiliki latar belakang biasa, karena kekuatan ayahnya benar-benar tidak layak disebutkan sedikit pun. Namun, siapa yang mengira bahwa orang tuanya yang sangat lemah akan dapat menemukan istri yang sangat kuat dan kuat? Orang tua saya terlalu mengagumkan, kata Mu Chen sambil memukul bibirnya, sementara ekspresi penuh kekaguman muncul di wajahnya.
Apa definisi mengagumkan? Ini persis definisinya. Jika masalah ini diedarkan, mungkin tidak ada satu orang pun yang akan percaya ini. Namun, itu benar-benar terjadi pada ayahnya. Sekarang, Mu Chen benar-benar ingin tahu persis apa yang terjadi tahun itu bagi ayahnya untuk benar-benar menyeret peonik seorang ibu turun dari langit. Mengistirahatkan tangannya yang seperti batu giok di pipinya, ekspresi kosong benar-benar hadir di mata indah Lingxi. Jelas, ini adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan pikirannya. Di matanya, Bibi Jing adalah wanita yang benar-benar sempurna, dengan penglihatannya yang tampak sangat tinggi. Namun, dari berita yang dia terima dari Mu Chen, ayahnya tampaknya adalah orang yang sangat biasa dan berasal dari tempat yang kecil, juga, kekuatannya tidak tampak luar biasa. Namun, seseorang dari tempat yang tidak terlihat seperti itu sebenarnya bisa mendapatkan cinta Bibi Jing. Ini benar-benar masalah yang tak terbayangkan. Kakak Lingxi, kelas berapa kamu di ranah Grandmaster Arai Spiritual? Tanya Mu Chen dengan rasa ingin tahu saat dia melihat ke arah Lingxi. Sambil tersenyum, Lingxi menjawab, saya harus berada di tingkat tertinggi dari fase manusia, yang setara dengan penguasa kelas 3. Penguasa kelas 3, Mu Chen menghela nafas kekaguman lagi. Kelasnya bahkan lebih tinggi dari Penatua Zutian dan Penatua duduk surgawi lainnya. Ditempatkan di benua surga utara, dia sudah sebanding dengan para pemimpin dari pengaruh puncak lainnya yang hadir di sini. Meskipun dia mendapat manfaat dari diinstruksikan oleh ibunya, mampu memiliki prestasi seperti itu di usianya jelas menunjukkan bakatnya yang sangat luar biasa. Meskipun begitu, kultivasi saya dalam energi spiritual tidak terlalu bagus. Pada saat ini, saya sebenarnya baru saja melewati kesengsaraan jiwa surgawi, dan belum melangkah ke alam berdaulat, memandang sekilas ke arah Mu Chen dengan matanya yang indah. Dia terus berbicara, lagi pula, tidak semua orang sepertimu, memiliki bakat luar biasa dalam dua aspek ini. Setelah berada di sekitar Mu Chen untuk waktu yang lama, dia tahu bahwa yang terakhir tidak hanya memiliki bakat luar biasa dalam budidaya energi spiritualnya, dia juga mewarisi bakat Bibi Jing dalam aspek arai spiritual. Sepanjang jalan kemajuannya, dia telah memperoleh hasil yang cukup besar baik dalam budidaya energi spiritual dan arai spiritualnya, yang telah mengejutkan banyak orang. Sambil tersenyum, Mu Chen akhirnya merasa bahwa masalahnya agak seimbang sekarang. Dari kelihatannya, dia masih memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan Lingxi. Melihat bayangan kepuasan tambahan yang ada di mata Mu Chen, Lingxi memberikan senyum acuh tak acuh saat dia berkata, karena kamu tahu bahwa Bibi Jing yang luar biasa dalam aspek arai spiritual, kamu harus melakukan lebih banyak penelitian dan mempelajarinya di masa depan. Paling tidak, Anda harus mencapai ranah cendekia. Jika tidak, kamu pasti akan mengecewakan Bibi Jing. Seketika, tampilan puas Mu Chen membeku saat ia menggosok hidungnya dalam kebencian. Dengan ibu yang tangguh, dia benar-benar memiliki tekanan besar di pundaknya. Memang, meskipun dia memiliki bakat yang sangat tinggi pada aspek arai spiritual, keinginan untuk mencapai ranah cendekiawan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan mengandalkan bakat. Lagi pula, ada terlalu banyak jenius di alam semesta ini. Namun, mereka yang mampu memiliki prestasi pada akhirnya adalah jumlah yang sangat kecil di antara mereka. Melihat kepuasan Mu Chen ditekan, Lingxi tersenyum manis. Dengan tangannya yang seperti batu giok diletakkan di pipinya, dia dengan anggun mengerutkan bibirnya, sebelum merajut alisnya ke arah wilayah luar Akademi Spiritual Surga Utara sambil berkata, ada apa dengan kebisingan di Akademi Spiritual Surga Utara hari ini? Hari ini adalah hari di mana mahasiswa baru memasuki akademi, jawab Mu Chen dengan malas. Hari ini adalah hari di mana angkatan baru mahasiswa baru akan memasuki Akademi Spiritual Surga Utara. Oleh karena itu, seluruh Akademi Spiritual Surga Utara sangat ramai hari ini. Adapun kumpulan siswa Mu Chen, mereka semua sangat bersemangat, karena setelah mendidih selama lebih dari setahun, mereka akhirnya bisa membuang gelar mahasiswa baru dari nama mereka. Mulai hari ini dan seterusnya, mereka akan menjadi sosok yang mampu memamerkan keunggulan mereka. Sedikit menganggukkan kepalanya, Lingxi tidak peduli lagi dengan masalah itu, memilih untuk bermalas-malasan menikmati saat-saat kosong ini. Wilayah luar Akademi Spiritual Surga Utara pada saat ini, sepertinya ada lautan manusia yang hadir di sini, dengan hamparan hitam menutupi tanah, membentang tanpa henti menuju cakrawala.
kebisingan dan obrolan yang bergema dari dalam menyebar ke seluruh lingkungan, menyebar dan bergema jauh dan luas. Laki-laki dan perempuan remaja yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di sini, dengan semua orang memiliki ekspresi gembira di wajah mereka saat mereka mengukur tanah suci kultivasi yang mereka semua dambakan. Namun tampak sangat asing bagi mereka. Menjadi angkatan baru dari Akademi Spiritual Surga Utara, mereka telah bekerja dan mencoba yang terbaik untuk melewati semua tantangan berat untuk mendapatkan kualifikasi untuk berdiri di sini hari ini. Mereka semua datang ke sini untuk berlatih dan berkultivasi menjadi lebih kuat dan lebih kuat, sebelum dengan mempesona kembali ke kampung halaman mereka. Di sudut lautan manusia ada sekelompok 7 hingga 8 sosok muda yang berdiri bersama. Melihat ke arah kerumunan di sekitarnya, mereka tampak agak sempit, dengan tatapan mereka menunjukkan sedikit mundur, meskipun mereka dianggap sebagai siswa elit teratas dari Akademi Spiritual tempat mereka berasal. Mereka telah menemukan bahwa mereka sangat biasa ketika ditempatkan di sini. Ada beberapa mahasiswa baru di sekitar mereka yang menyebabkan mereka merasa takut, dengan beberapa berada di alam roh, tingkat kekuatan yang bahkan lebih kuat dari orang tua mereka. Ini adalah Akademi Spiritual Surga Utara, memang, itu benar-benar layak menjadi salah satu dari 5 akademi hebat. Itu jauh lebih besar dari Akademi Spiritual Utara kita, kata seorang gadis muda yang manis dan lembut saat dia mengukur sekelilingnya, sebelum berbicara pelan ke arah pria muda di sampingnya. Saudara King San, saya pernah mendengar bahwa senior Mu Chen yang paling menonjol dari Akademi Spiritual Utara kami juga berada di Akademi Spiritual Surga Utara, kan? Bagaimana kabarnya di sini? Aku sangat ingin bertemu dengannya. Dikatakan bahwa dia adalah siswa paling menonjol dalam sejarah Akademi Spiritual Utara kita. Yusi, itu bukan kata-kata yang baik untuk diucapkan. Kakakku Liu Mu juga sangat luar biasa. Sampai sekarang, dia berkultivasi di Akademi Spiritual Sein, dengus seorang pemuda bertubuh besar yang berdiri di samping mereka. Liu Yang, apakah ada gunanya berdebat di sini? Kami sudah berada di Akademi Spiritual Surga Utara, berada di tempat asing, dan tidak terlalu menonjol dibandingkan dengan orang-orang di sekitar kita. Tidak dapat dihindari bahwa Anda akan diintimidasi jika Anda tidak berkelompok dengan orang lain, jawab pemuda yang dipanggil Brother King San oleh gadis muda itu, sambil mengernyitkan keningnya. Mendengar itu, Liu yang mendengus 2 kali. Namun demikian, dia tidak melanjutkan mengucapkan kata-kata lagi, meskipun dia bisa dianggap sangat luar biasa saat dia berada di Akademi Spiritual Utara, kepercayaan dirinya telah benar-benar hancur saat datang ke sini. Setelah melihat sekelilingnya, tampak baginya bahwa kekuatan mereka hanya rata-rata tanpa sedikit pun aspek luar biasa yang ada. Saya benar-benar tidak tahu tentang apa ini dengan Akademi Spiritual Utara kami yang sebenarnya bisa mendapatkan begitu banyak kuota. Lebih jauh lagi, sungguh aneh bahwa kita bahkan bisa dibebaskan dari ujian, kata Liu yang ragu dengan suara rendah. Mendengar itu, para pemuda yang datang bersamanya dari Akademi Spiritual Utara semuanya mengangguk. Hal ini adalah sesuatu yang sangat aneh bagi mereka. Di masa lalu, sangat jarang bagi Akademi Spiritual Utara mereka untuk mendapatkan kuota, dengan kemungkinan tambahan dari orang-orang yang dipilih untuk tidak dapat memasuki Akademi Spiritual Surga Utara. Namun, kali ini, mereka dapat memperoleh hampir 10 kuota, dengan tambahan dibebaskan dari ujian apapun. Pai daging seperti itu yang jatuh dari langit tampaknya menyebabkan mereka semua menjadi pusing. Oh, beberapa dari kalian, saat mereka berdiskusi dengan suara rendah, teriakan tiba-tiba terdengar dari depan mereka. Mereka buru-buru menoleh, hanya untuk melihat sejumlah pemuda dengan seringai di wajah mereka saat mereka berjalan. Dari tatapan orang-orang itu, orang akan segera tahu bahwa mereka adalah senior dari Akademi Spiritual Surga Utara. Ini langsung menyebabkan King San, Liu Yang dan anggota kelompok mereka lainnya menjadi tegang, karena mereka dapat merasakan tekanan energi spiritual yang agak menakutkan yang datang dari beberapa yang terakhir. Tekanan yang memancar keluar bahkan lebih kuat daripada yang datang dari orang tua mereka. Kami bertanggung jawab atas kelompok mahasiswa baru, kata seorang pemuda yang tampak lembut saat dia mengirim senyum tipis ke arah mereka. Melambaikan tangannya, dia terus berbicara, gerbang iblis kami sekarang menerima anggota asing. Oleh karena itu, kalian semua akan menjadi anggota gerbang iblis kami. Tidak ada persyaratan khusus,
terimalah bahwa Anda harus menyumbangkan sejumlah nilai spiritual setiap bulan dari sekarang. Jika ada yang mencoba menggertak kalian semua, Anda hanya perlu menyebutkan nama gerbang iblis kami dan itu akan berhasil. Memahami? Mendengar kata-kata itu, Liu Yang, King San dan anggota kelompok lainnya saling memandang dengan diam. Meskipun mereka tidak begitu jelas apa itu nilai spiritual, intuisi mereka telah memberitahu mereka bahwa ini sepertinya bukan masalah yang baik. Pada saat berikutnya, dengan memberanikan diri, King San bertanya, "Senior, bisakah Anda memberitahu kami lebih banyak tentang Akademi Spiritual Surga Utara sebelum membiarkan kami memutuskan?" Mendengar itu, senyum ambigu langsung muncul di wajah pemuda itu, menatap ke arah King San dan kelompoknya. Dia menyeringai sambil memberikan jawabannya, "Ada apa? Apakah Anda melihat ke bawah ke gerbang setan kami?" Melihat senyum itu, keringat dingin mulai mengalir dari King San dan kelompoknya. Gadis muda cantik bernama Yusi menggigit bibirnya, sebelum berbicara setelah menyimpulkan keberaniannya, kami memiliki kakak di Akademi Spiritual Surga Utara, dia juga senior. Anda tidak bisa menggertak kami." Mendengar kata-katanya, beberapa pemuda tidak bisa menahan tawa langsung. Mahasiswa baru di sekitarnya tidak berani berbicara, karena para senior di depan mata mereka memiliki kekuatan mutlak pada tingkat tahap fusion surgawi. Itu adalah ranah yang tidak berani ditentang oleh mahasiswa baru. Selain itu, senior yang mengintimidasi mahasiswa baru adalah masalah yang sangat umum, sesuatu yang semua orang harus temui sebelumnya. Adik muda yang cantik menahan senyumnya setelah beberapa saat kemudian, pemuda itu menyeringai ke arah Yusi dan berkata, "Siapa nama kakakmu? Biarkan aku mendengarnya. Aku ingin melihat apakah gerbang iblis kita mampu menaklukkannya atau tidak." Dengan tergesa-gesa, King San maju untuk menahan gadis muda itu. Menyinggung para senior itu jelas bukan keputusan yang terlalu rasional. Selanjutnya, jika Mu Chen diseret ke dalam masalah ini, itu akan sangat merepotkan. Namun, meskipun gadis muda itu masih kecil, dia adalah kumpulan jenius saat ini yang berasal dari Akademi Spiritual Utara. Meskipun dia hanya berkultivasi dan berlatih selama 1 tahun, kekuatannya sudah dengan cepat mengejar King San, Liu Yang dan senior lainnya dari Akademi Spiritual Utara. Oleh karena itu, sebagai orang yang berbakat seperti dia jelas tidak menghadapi banyak tekanan seperti ini. Detik berikutnya, dengan wajah merah padam, dia menggigit bibirnya, melemparkan tangan King San. Dia mengangkat wajahnya yang cantik dan berteriak dengan suara keras, "Nama kakakku adalah Mu Chen." Suaranya yang sangat jernih terdengar dalam obrolan bising yang datang dari sekitarnya, secara tak terduga menyebabkan canter di sekitar menjadi tenang. Detik berikutnya, tatapan melesat satu demi satu, termasuk beberapa senior yang ada di sini untuk menjaga ketertiban. Pada saat ini, mereka semua menatap kaget ke arah gadis muda cantik berwajah merah yang baru saja berteriak. King San langsung ketakutan oleh keheningan tiba-tiba di sekitarnya, terutama tatapan dari berbagai senior, yang telah menyebabkan kejutan di hatinya. Seketika, dia menempatkan gadis muda itu dengan protektif di belakangnya, meskipun Liu Yang dan yang lainnya terkejut sampai kaki mereka mulai menggigil. "Saya sangat menyesal, senior, dia masih muda dan tidak masuk akal. Kami setuju dengan masalah sebelumnya." Tiba-tiba, pandangan ke depan King San bergerak, buru-buru meminta maaf kepada beberapa senior yang tampaknya sangat kaku dan kaku. Namun, pada saat ini, pemuda di depannya yang memiliki seringai geli di wajahnya agak membeku, dengan bibirnya mulai bergetar. Napas yang sedikit astringen mulai terdengar dari tenggorokannya, sebelum dia merendahkan suaranya dan menjawab, "Kamu, kakakmu bernama Mu Chen?" King San melihat ke arah pemuda di depannya, yang tampaknya tidak benar, dan langsung bingung. Pada saat ini, dia hanya bisa menguatkan dirinya dan menganggukkan kepalanya dengan ketakutan. Namun, tiba-tiba, dia melihat beberapa orang bergegas dan melangkah dari kerumunan senior di sekitarnya. Mereka semua tampaknya memiliki pin lencana yang sama di dada mereka. Dari suara-suara yang datang dari sekitarnya, mereka tampaknya adalah anggota dari Asosiasi Dewi Luo. Setelah melihat formasi seperti itu, King San langsung ketakutan. Sementara wajah cantik gadis muda itu, Yusi menjadi pucat. Namun demikian, dia mengatupkan giginya dan berdiri dengan menentang. Namun, ketika kelompok Asosiasi Dewi Luo membanjiri, mereka tiba-tiba tidak melakukan apapun padanya. Sebaliknya, mereka menerobos di depan orang-orang itu dari gerbang iblis. Menghadapi mereka,
Para senior yang agak suka memerintah dari gerbang iblis itu dengan kesal mundur beberapa langkah ke belakang. Jelas, mereka tidak menginginkan konflik apapun terhadap orang-orang dari asosiasi Dewi Luo. Dari sini, mahasiswa baru di sekitarnya dapat langsung mengetahui bahwa asosiasi Dewi Luo jelas jauh lebih kuat daripada gerbang iblis. Dengan gugup melihat pemandangan yang terbentang di depan mereka, King San dan kelompok itu memperhatikan seorang pemuda yang memimpin kelompok sebelum mereka mengirimi mereka senyum yang sangat ramah ketika dia berkata, "Saudara dan saudari junior, Anda tahu saudaramu, kakakmu." Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh pemuda di depan mereka, King San dan kelompoknya jelas terkejut karenanya. Sambil melongo, gadis muda bernama Yusi mengedipkan matanya yang terbuka lebar, sambil merasakan ketakutan. "Kakakmu, apakah mereka berbicara tentang Mu Chen? Mungkinkah mereka berbicara tentang orang yang salah?" Meskipun mereka tahu bahwa Mu Chen adalah orang yang paling menonjol dari Akademi Spiritual Utara mereka, sebenarnya ada terlalu banyak jenius di Akademi Spiritual Surga Utara. Oleh karena itu, mereka tidak berani percaya bahwa Mu Chen dapat memperoleh banyak prestasi selama tahun yang singkat di Akademi Spiritual Surga Utara. Selanjutnya, kakakmu yang orang-orang itu gantung di dalam mulut mereka tampaknya adalah orang yang luar biasa di Akademi Spiritual Surga Utara. Mereka sedikit khawatir bahwa pihak lain mungkin telah membesarkan orang yang salah. Kakak laki-laki kami bernama Mu Chen. Dia, mungkin bukan kakakmu yang kau bicarakan, gumam Yusi pelan. Tatapan tiba-tiba yang datang dari para senior di sekitarnya telah menyebabkan kegelisahan dalam dirinya. Meskipun dia masih muda, dia juga tahu bahwa mereka tidak memiliki dukungan apapun ketika mereka memasuki Akademi Spiritual Surga Utara. Karena itu, mereka hanya bisa bekerja keras dan berkultivasi. Pada saat ini, memprovokasi para senior itu jelas bukan masalah yang baik bagi mereka. "Haha, kakak kamimu bernama Mu Chen." Mendengar kata-kata itu, senyum di wajah pemuda dari asosiasi Dewi Luo menjadi lebih bersinar. King San, Yusi dan kelompok mereka semua berseru kaget saat mereka saling memandang. Mungkinkah mereka memiliki nama yang sama? "Apakah kalian dari Akademi Spiritual Utara?" Tanya pemuda itu, menjadi anggota asosiasi Dewi Luo. Dia jelas mengetahui beberapa informasi tentang Mu Chen. Mendengar itu, King San menganggukkan kepalanya berturut-turut. "Kalau begitu tidak ada kesalahan di sini. Kakakmu juga dari Akademi Spiritual Utara. Sepertinya kita sedang membicarakan orang yang sama," kata pemuda itu sambil tersenyum. Balasan itu menyebabkan King San dan kelompoknya menjadi tercengang. Sebelum langsung merasa emosional, hanya dalam rentang waktu lebih dari setahun, Mu Chen benar-benar berhasil bergaul dengan baik di Akademi Spiritual Surga Utara. Berbalik, wajah lembut pemuda itu berubah agak tidak sedap dipandang saat dia melihat ke arah orang-orang di gerbang iblis. Sebelum berbicara, "Chen Xiu, gerbang iblismu benar-benar luar biasa untuk benar-benar menemukan masalah bagi teman-teman kakakmu." Wajah orang-orang dari gerbang iblis langsung berubah kaku. Tidak ada lagi sikap suka memerintah sebelumnya. Nama Mu Chen memiliki faktor kejutan yang cukup besar terhadap gerbang iblis. Selanjutnya, Mu Chen saat ini dianggap sebagai orang nomor satu asli di Akademi Spiritual Surga Utara. Dikatakan bahwa tidak hanya bos mereka, Hei Yao, bahkan ada beberapa tanda yang menaungi orang-orang berpengaruh puncak seperti Shen Changsheng dan Li Xuantong. Oleh karena itu, meskipun gerbang iblis mereka masih dianggap sebagai pengaruh kuat dalam Akademi Spiritual Surga Utara, mereka tidak memiliki satu ons pun keberanian untuk melawan asosiasi Dewi Luo. Bagaimanapun, asosiasi Dewi Luo saat ini dianggap sebagai pengaruh dengan suara dan kekuatan terkuat di Akademi Spiritual Surga Utara. Akhirnya, mendapatkan kembali kejelasannya, pemuda bernama Chen Xiu tertawa keras, sebelum buru-buru menangkupkan tangannya ke arah King San dan kelompoknya, sambil berkata, "Haha, saudara dan saudari junior, saya harap Anda dapat memaafkan kekasaran kami sebelumnya. Kami akan menyampaikan permintaan maaf kami di masa depan." Saat suaranya terdengar, dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan membawa anggota lain pergi, tidak berani tinggal di sana sedikit lebih lama. Melihat senior yang suka memerintah dan mendominasi sekarang menyelinap pergi seperti itu, mahasiswa baru di sekitarnya langsung memiliki pandangan baru tentang situasi mereka saat ini. "Mu Chen, dia yang tangguh di Akademi Spiritual Surga Utara?" tanya King San saat dia melihat ke arah pemuda di depan mereka,
matanya dipenuhi dengan pikiran yang tak terbayangkan. Haha, asosiasi Dewi Luo kami diciptakan oleh kakakmu dan rindu Luoli. Lebih jauh lagi, kakakmu saat ini adalah orang terkuat sejati di Akademi Spiritual Surga Utara kami. Pemuda dari asosiasi Dewi Luo tersenyum ke arah mereka, sebelum menunjuk ke arah baja agung yang didirikan di Akademi Spiritual Surga Utara. Dengan wajah penuh kebanggaan, dia berkata, "Lihat itu, itulah peringkat surgawi dari Akademi Spiritual Surga Utara kami. Hanya orang-orang terkuat yang bisa membuat nama mereka terukir di permukaannya. Kakakmu peringkat ketiga, tentu, dia, pada kenyataannya, memiliki kekuatan untuk mendapatkan pertama. Satu-satunya hal adalah dia belum mengambil tindakan apapun." Melihat ke atas, King San dan kelompoknya bisa melihat baja yang sangat megah didirikan di sana. Memang, mereka bisa melihat nama familiar yang ada di puncak baja yang mempesona. Untuk sesaat, mereka agak kehilangan kata-kata. Rekan mereka yang pernah bercampur dengan mereka di Akademi Spiritual Utara sebenarnya telah berhasil mencapai ketinggian yang tak terduga oleh mereka dalam waktu singkat hanya 1 tahun. "Kakakmu sangat luar biasa." Bintang-bintang mulai berkilauan di dalam mata besar Yusi saat dia berbicara, suaranya penuh dengan pemujaan. Ketika dia berada di Akademi Spiritual Utara, dia telah mendengar sedikit dari rumor seputar Mu Chen. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mendapatkan berita mengejutkan seperti itu sekali lagi hanya ketika dia melangkah ke Akademi Spiritual Surga Utara. Di samping, ekspresi rumit muncul di wajah Liu Yang. Keluarga Liu-nya tidak dianggap memiliki hubungan baik dengan keluarga Mu, bahkan kakeknya dibunuh oleh Mu Chen. Selama setahun terakhir, perubahan yang terjadi di alam spiritual utara terlalu besar. Dengan keluarga Liu mereka tidak lagi seperti sebelumnya, sementara keluarga Mu tumbuh semakin kuat. Sampai sekarang, mereka telah menguasai seluruh alam spiritual utara. Awalnya, keluarga Liu masih berharap saudaranya kembali setelah menjadi lebih kuat. Namun, dari kelihatannya hari ini, mereka mungkin harus menghilangkan pemikiran mereka ini. Meskipun kakaknya Mu Bai mungkin memiliki beberapa kemampuan, Liu yang jelas bahwa yang pertama sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan Mu Chen. Jika keluarga Liu mereka memiliki pemikiran, mereka mungkin. "Haha, kalian adalah teman kakakmu. Di masa depan, Anda juga akan menjadi teman dari asosiasi Dewi Luo kami. Tenang. Kami sama sekali tidak akan membiarkan kalian menerima segala jenis intimidasi," kata pemuda itu sambil mengirim senyum ke arah King San dan kelompoknya. Mendengar itu, King San dan kelompoknya diam-diam menghela nafas lega. Hanya setelah mengalami tontonan sebelumnya, mereka tahu bahwa memiliki latar belakang di Akademi Spiritual Surga Utara adalah hal yang sangat penting. Dibandingkan dengan mahasiswa baru lainnya, alam spiritual utara kecil dan kecil tempat mereka berasal dianggap tidak memiliki sedikit pun prestise atau ketenaran. Namun, dengan koneksi mereka dengan Mu Chen, mereka jelas mampu mengurangi banyak intimidasi yang mungkin terjadi pada mereka. Namun, tepat saat King San dan kelompoknya merayakan hal ini, tiba-tiba, guntur yang menakjubkan bergema di seluruh wilayah. Sementara semua orang terkejut dengan ini dan mengangkat kepala mereka melihat pilar cahaya selebar 1000 meter tiba-tiba bergegas menuju surga dari kedalaman Akademi Spiritual Surga Utara, sementara energi spiritual yang luas dan tak terbatas terpancar darinya. Karena tontonan yang tak terduga ini, semua mahasiswa baru menjadi agak bingung, tidak tahu persis apa yang telah terjadi. Pintu surga utara terbuka, setelah melongo dan tertegun sejenak. Beberapa senior tidak dapat menahan diri untuk berseru secara emosional. Shen Changsheng, Li Xuantong dan senior lainnya akan keluar. Semua mahasiswa baru juga menjadi gelisah, mata penuh kejutan dan antisipasi saat melihat ke arah pilar cahaya. Shen Changsheng, Li Xuantong, tokoh berpengaruh berada di peringkat pertama dan kedua di peringkat surgawi. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan dapat melihat putra yang disukai surga yang telah mereka sembah saat mereka masuk ke Akademi Spiritual Surga Utara. Pilar cahaya itu terlalu besar, menarik perhatian semua orang di Akademi Spiritual Surga Utara saat ia bergegas menuju surga. Siswa yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Ekspresi terkejut muncul di wajah mereka saat mereka mengamati pemandangan di depan mereka. Setelah tutup selama setengah tahun, Shen Changsheng dan yang lainnya akhirnya keluar. Mereka keluar, di dalam halaman, Mu Chen juga mengangkat kepalanya,
tersenyum saat dia melihat ke arah pilar cahaya raksasa saat bayangan antisipasi muncul di matanya. Dia benar-benar ingin melihat dengan tepat seberapa banyak kemajuan Shen Changsheng dan yang lainnya selama isolasi setengah tahun mereka di dalam pintu surga utara. Saat pilar cahaya selebar 1000 meter berdiri tegak di langit, sebuah pintu perunggu bercahaya raksasa perlahan mengembun dan muncul di dalamnya. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan penuh perhatian dari banyak orang di wilayah tersebut, pintu bercahaya perlahan mulai terbuka, menyebabkan energi spiritual yang deras menyapu keluar, memancar ke seluruh wilayah. Saat pintu bercahaya terbuka, sinar cahaya meledak dari dalam seperti bintang jatuh, melesat melintasi cakrawala, sebelum muncul di langit di atas Akademi Spiritual Surga Utara. Ada 9 sosok, semuanya memancar dengan cahaya spiritual yang tak terbatas. Berdiri di udara, tekanan energi spiritual yang luas dan tak berujung terpancar dari mereka, menyebabkan semua mahasiswa baru yang hadir di wilayah luar Akademi Spiritual Surga Utara diam-diam memukul bibir mereka setelah merasakan tekanan besar yang menimpa mereka. Ini adalah siswa terkuat di Akademi Spiritual Surga Utara mereka. Memang, mereka menakutkan. Sangat kuat, wajah King San dan kelompoknya dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Tidak pernah, dalam hidup mereka merasakan tekanan yang begitu kuat dan kuat menimpa mereka. Bahkan berbagai guru dan kepala sekolah Akademi Spiritual Utara bahkan tidak bisa menandingi sebagian dari ini. Pada saat berikutnya, mereka semua mulai merasa emosional. Memang, pemandangan seperti itu layak untuk Akademi Spiritual Surga Utara. Di masa depan, apakah kita akan sekuat para senior itu? Di bawah tatapan penuh perhatian yang tak terhitung jumlahnya, sinar kecemerlangan yang memancar dari 9 sosok mulai perlahan menghilang, memperlihatkan orang-orang yang hadir di bawah lampu. Berdiri di tengah adalah Shen Changsheng, tubuhnya tegak lurus, seperti tombak yang didirikan di langit, wajahnya dipenuhi dengan ketegasan yang tak tergoyahkan. Meskipun dia tidak setampan atau ramah tamah seperti Li Xuantong, aura sombong yang dia pancarkan tidak sedikit lebih lemah dari yang terakhir. Di sampingnya berdiri Li Xuantong yang kurus dan tampan, mengenakan jubah hitam, rambut hitamnya berkibar-kibar. Entah berapa banyak mahasiswa baru yang matanya memancarkan cahaya saat mereka melihat ke arahnya, dengan beberapa gadis muda mulai tersipu dalam prosesnya. Meskipun Luo Li berdiri di sisi kelompok, sejujurnya, dia, tidak diragukan lagi, adalah keberadaan yang paling mempesona yang ada di antara 9 dari mereka. Rambutnya yang seperti sungai keperakan yang turun ke pinggang rampingnya yang indah digabungkan dengan fitur wajahnya yang halus yang tampaknya terbuat dari porselen. Sepasang mata indah seperti kaca tampak jernih dan tenang, menyebabkan orang mabuk hanya dengan melihatnya. Tuhan tahu berapa banyak hati yang dikirim dengan marah berdebar-debar oleh penampilan mereka di langit. Melihat pemandangan di langit, Mu Chen menggelengkan kepalanya. Sementara dia menertawakan dirinya sendiri, tatapan tajam Shen Changsheng dan yang lainnya telah melesat, dengan Luo Li menjadi satu-satunya dengan kelembutan hadir di matanya yang indah. Melihat ke arah pemuda yang tidak dia lihat selama setengah tahun, senyum tipis muncul di bibir merahnya, menyebabkan dia tampak sangat memikat dan menggetarkan jiwa. Saat tatapan tajam Shen Changsheng mengarah ke Mu Chen, dia kemudian bertemu pandang dengan Li Xuantong, niat bertarung berkobar di mata mereka saat mereka melangkah maju, sebelum auman mereka bergema di seluruh wilayah seperti guntur. Mu Chen, apakah kamu siap untuk berkelahi? Setelah menjalani isolasi setengah tahun dan kekuatan mereka meningkat dengan pesat, Shen Changsheng dan Li Xuantong akhirnya memulihkan kepercayaan diri mereka yang penuh. Kali ini, mereka secara pribadi ingin mencari Mu Chen untuk bimbingan. Saat auman mereka terdengar di seluruh wilayah, isinya mengejutkan mahasiswa baru yang tak terhitung jumlahnya yang hadir, bahkan menyebabkan para senior dari Akademi Spiritual Surga Utara meletus dengan kegemparan yang mencengangkan. Sejak kebangkitan ketenaran dan reputasi Mu Chen sampai sekarang, dia belum pernah bertemu dengan 2 siswa paling elit dari Akademi Spiritual Surga Utara mereka, Shen Changsheng dan Li Xuantong. Namun, mulai hari ini, pemandangan yang menggetarkan hati ini akhirnya akan muncul di depan mata mereka. Hati King San dan kelompoknya dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Keberadaan nomor 1 dan 2 di peringkat surgawi mengundang Mu Chen untuk bertarung. Haha, kenapa tidak? Sementara mereka masih berkubang dalam keterkejutan mereka,
tawa yang jelas dan hangat langsung terdengar dari dalam Akademi Spiritual Surga Utara saat sosok bercahaya melesat ke langit. Saat siswa yang tak terhitung jumlahnya memperhatikan sosok kurus itu, darah mereka langsung mulai mendidih saat sorak-sorai yang memekakkan telinga mulai bergema di seluruh wilayah. Terima kasih telah menonton.